Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang mana berjudul Sistem Kendali dan Monitoring Otomatis Transfer Pegawai. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya pada pembuatan tugas akhir ini saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Jahari STSD dan diikuti oleh Bapak Dr. Ahmad Jaya STSD. Baik, lanjut ke pembahasan implementasi panel ATS. Pengaplikasian panel ATS ini dapat digunakan pada listrik satu desa, yang mana bisa digunakan untuk masjid, tempat tinggal, ataupun sekolah. Selanjutnya kita bahas yaitu bagian-bagian dari panel ATS yang saya buat. Yang pertama itu microcontroller HP32, yang kedua kontaktor untuk pergantian interloop dari ATS tersebut, yang ketiga itu terminal plug, yang ketiga, yang keempat sensor deteksi tegangan, yang kelima sensor BZDM 004T untuk mengukur nilai tegangan arus ataupun frekuensi. Yang keenam terdapat pada pintu panel tersebut yaitu LCD 20x4. Yang ketujuh itu indikator dari sumber tegangan pada panel tersebut. Apabila sumber menggunakan PLN, maka yang menyala itu sumber berwarna hijau, lampu warna hijau. Dan ketika apabila menggunakan indikator, maka yang menyala itu warna kuning. Selanjutnya pembahasan pengujian dan analisa. Yang pertama, pengujian sensor arus dan tegangan, yang mana terdapat hasil alat ukur dari status dengan P sumber yaitu 180 dan P alat ukur 170,17, 177,6, 177,4 dan 178,1 dan 177,1 dan 177,5. Dan pada sensor tegangan 175,80, 175,60, 175,90, 175,80, 175,60, 175,60, sehingga didapatkan hasil error sebesar 1,06%, 1,12%, 0,84%, 1,29%, dan 0,84%, dan 1,07%. Yang mana memiliki rata-rata persen error sebesar 1,03%. Yang kedua, pengujian sensor deteksi tegangan. Pada sensor ini menggunakan logic low, yang mana apabila pada tegangan yang diuji itu terdapat tegangan, maka akan mengirim logic low pada Arduino, dan apabila tegangan yang dideteksi itu mati, maka akan mengirimkan logic high, sehingga apabila PLN off, genset off, maka deteksi tegangan on itu dan mengirimkan logic low pada Arduino. Yang kedua, ketika tegangan PLN off dan tegangan genset on, maka deteksi tegangan off dan akan mengirim logic high. Pengujian perpindahan beberapa Pada pengujian ini saya memberikan beberapa
nilai delay pada starter genset, yaitu 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, hingga 1 detik. Dari hasil di sini maka dapat kita ketahui bahwa semakin besar delay yang kita berikan, maka semakin lama perpindahan sumber yang akan diterima. Dan ada semakin kecil nilai delay starter genset, maka semakin cepat perpindahan sumber dari PLN ke genset. Yang keempat yaitu pengujian monitoring. Pengujian monitoring di sini saya mengambil dari tampilan LCD yang mana tegangan, arus, dan frekuensi. Dan terdapat lampu indikator yang mana PLN berwarna biru dan genset berwarna kuning. Kesimpulan dari alat yang dibuat yaitu setelah melakukan pengujian pada alat sistem kendali monitoring auto transfer switch berbasis stereoskop optik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat ini dapat fungsi dengan baik, yang mana ketika terjadi pemadaman pada PLN, maka dapat secara otomatis menyalakan genset dan mengubah dari sumber tegangan PLN ke sumber tegangan cadangan atau genset. Saran dari alat yang saya buat yang pertama itu perlu adanya penyimpanan tegangan aki supaya perpindahan sumber listrik yang dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya delay, supaya beban yang memerlukan sumber listrik terus-menerus tidak mati atau reset dari awal seperti komputer dan alat-alat kesehatan. Yang kedua, desain alat tersebut kurang menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan beberapa komponen yang kurang tepat, baik dari pilihan ukuran maupun gaya dan komponen yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan panel ATS 1 fasa yang memiliki kapasitas daya 900 watt. Pada pintu panel terdapat dua lampu, yang mana pada lampu hijau sebagai indikator tegangan dari PLN, dan untuk lampu warna kuning indikator sebagai tegangan dari genset. Di sini terdapat layar LCD (20x4), yang mana pada baris pertama sebagai indikator sumber tegangan baik PLN atau tegangan dari generator, dan pada saat ini menggunakan tegangan dari PLN. Baris kedua mengukur tegangan ketika arus keempat frekuensi. Untuk komponen yang terdapat di dalam, terdapat beberapa komponen. Yang pertama, board mikro, yang mana mikrokontrolernya menggunakan ESP32 dan dua kontaktor sebagai interlock ATS, dan menggunakan dua sensor. Yang pertama sensor tegangan pendeteksi tegangan AC, yang kedua sensor PCDM sebagai sensor arus. Baterai